Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifela Sartika dari kelas 3C, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ ternak sapi jantan dan organ sapi betina, dan juga akan menjelaskan tentang sistem hormon reproduksi ternak sapi jantan dan juga ternak sapi betina. Yang pertama yaitu organ reproduksi sapi jantan. Organ reproduksi sapi jantan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu testis. Testis merupakan sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi menghasilkan sel spermatozoa, sekresi hormon dan juga protein. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis merupakan organ panjang yang terletak di bawah testis yang berfungsi sebagai membawa dan menyimpan sel spermatozoa yang telah dihasilkan oleh testis. Epididymis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kaput. Kaput adalah atau biasa disebut juga dengan kepala. Yang kedua itu korpus atau badan. Yang ketiga itu cauda atau ekor. Yang ketiga yaitu skortum. Skortum merupakan 2 lobus kantong yang membungkus testis. Skortum berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis dan juga mengatur temperatur epididymis agar tetap berada di bawah temperatur tubuh. Selanjutnya yaitu ductus deferens. Ductus vas deferens adalah saluran yang menghubungkan cauda epididymis dengan uretra. Yang kelima yaitu kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kelenjar ampula, kelenjar Koper, kelenjar vesicularis, dan kelenjar prostat. Yang keenam yaitu uretra. Uretra adalah saluran untuk menyalurkan urin dan semen. Uretra mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu bagian pelvi, bulbus uretra, dan bagian penis. Yang ketujuh yaitu penis. Penis mempunyai tugas ganda. Yang pertama yaitu mengeluarkan urin, dan kedua yaitu memasukkan sel spermatozoa ke dalam organ reproduksi betina. Selanjutnya yaitu organ reproduksi ternak betina. Organ reproduksi ternak betina terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah organ utama yang menghasilkan sel telur yang dibuahi oleh sel spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru. Ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa tidak beraturan. Fungsi oviduk untuk mengukur ovum dan spermatozoa. Di tempat inilah akan terjadi pembuahan dan pertama kalinya terjadinya pembelahan sel embrio. Yang ketiga yaitu uterus. Uterus adalah organ muskuler yang merupakan lanjutan dari oviduk dan berakhir pada suatu muara pada vagina di caudal. Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio dan uterus. Selanjutnya yang keempat yaitu vagina. Vagina berbentuk bulat dan panjang dan dinding yang tipis dan elastis. Kedalamannya sekitar 25-30 cm. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina dengan serviks. Vagina inilah yang akan digunakan sapi sebagai alat kopulasi atau perkawinan. Vagina juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya masa birahi atau uterus sapi betina. Yang kelima yaitu serviks. Serviks adalah saluran reproduksi betina yang letaknya pada bagian depan berbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang menonjol pada vagina. Serviks memiliki fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Fungsi lainnya adalah media tampungan sperma dari proses perkawinan secara alami. Yang terakhir yaitu vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan dan ada juga yang tertutup rambut halus. Bagian tengah vulva terdapat klitoris. Selanjutnya saya akan menjelaskan hormon reproduksi ternak jantan. Yang pertama yaitu
gonadotropin-releasing hormone. Organ yang memproduksi gonadotropin-releasing hormone adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi gen H disebut gen H di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. Gen H mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua yaitu follicle stimulation hormone atau biasa disebut dengan FSH. Setelah hipotalamus memproduksi gen H, kemudian gen H menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degraft atau folikel yang matang atau folikel yang siap ovulasi. Yang ketiga yaitu luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Yang keempat yaitu testosteron. Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG hormones, hypophysis, pituitary gonadal axis, dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan dengan konsisten sehingga moto sperma tetap terjaga. Selanjutnya yaitu hormon reproduksi pada ternak betina, hampir sama dengan hormon yang ada pada ternak jantan. Yang pertama yaitu gonadotropin-releasing hormone atau gen H. Penjelasannya yaitu gen H adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi gen H di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. Gen H mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Selanjutnya yang kedua yaitu follicle stimulation hormone atau biasa disebut dengan FSH. Setelah hipotalamus memproduksi gen H, kemudian gen H menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degraft atau folikel yang matang. Selanjutnya yaitu luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Selanjutnya itu estrogen. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar gen H akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Selanjutnya itu progesteron. Progesteron mempunyai nama lain yaitu kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH. Inilah akan yang menyebabkan pada saat bunting hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Selanjutnya itu prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan korpus luteum ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi uterus. Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Yang terakhir yaitu oksitoksin. Oksitoksin merupakan hormon yang berperan dalam proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai hormon yang membantu pengeluaran susu dari induknya. Sekian dari saya, itulah penjelasan saya tentang sistem reproduksi
organ sapi jantan dan sapi betina, dan juga hormon sapi jantan dan sapi betina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.